Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvi Ismawati, NPM 23412041 dari kelas AKT 23A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang surplus konsumen dan surplus produsen. Yang pertama, kita akan membahas tentang surplus konsumen. Apa sih yang dimaksud dengan surplus konsumen? Surplus konsumen adalah selisih antara jumlah maksimum yang rela dibayar oleh seorang konsumen atas suatu produk dengan jumlah yang sebenarnya dibayar oleh konsumen ketika membeli suatu produk di pasar. Mengukur surplus konsumen dapat dilakukan dengan cara melihat titik potong antara kurva permintaan dengan sumber harga dari produk. Berdasarkan kurva tersebut, maka rumus dari surplus konsumen adalah JS sama dengan 0 kali PA dikali E dikali QS kurang 0 dikali PE dikali E dikali QE sama dengan PA dikali PE dikali E, dimana JS adalah surplus konsumen, PA adalah harga, E adalah keseimbangan pasar, QE adalah jumlah keseimbangan, dan PE adalah harga keseimbangan. Rumus permintaan adalah PD sama dengan A dikurang B dikali Q, di mana PD adalah harga barang per unit, A adalah angka konstanta, D adalah gradien atau kemiringan, dan Q adalah jumlah barang yang diminta. Surplus konsumen pada kurva di atas adalah luas segitiga PA kali PE dikali E dan dapat dihitung atau diukur dengan menggunakan rumus bangun segitiga. Besarnya nilai surplus konsumen bergantung pada harga yang sebenarnya dibayar oleh konsumen atas produk tersebut. Jika harga sebenarnya yang dibayar konsumen menurun, maka surplus konsumen akan bertambah. Dan berlaku sebaliknya, jika harga sebenarnya yang dibayar konsumen meningkat, maka surplus konsumen akan berkurang. Contoh soal dari surplus konsumen. Fungsi permintaan dari suatu produk adalah PA sama dengan 120 min 4Q, di mana P adalah harga per unit produk dan Q adalah jumlah produknya. Maka untuk soalnya yang pertama, hitunglah besarnya surplus konsumen jika harga pasarnya adalah Rp80 per unit. Yang kedua, jika harga pasarnya turun dari Rp80 menjadi Rp60 per unit, hitunglah surplus konsumen yang baru. Penyelesaian menggunakan persamaan PD sama dengan 120 min 4Q. Jika harga produk Rp80, maka jumlah yang diminta 10 unit, dan bila harga turun menjadi Rp60, maka jumlah yang diminta menjadi 15 unit. Maka untuk menjawab soal yang pertama, besarnya surplus konsumen jika harga pasar Rp80 adalah luas area segitiga di bawah kurva permintaan dan di atas garis harga Rp80 yaitu sebesar 120 dikurang 80 dikali 10 dan dibagi 2 sama dengan Rp200. Dan untuk soal yang kedua, jika harga pasar turun menjadi Rp60, maka besarnya surplus konsumen adalah luas area segitiga di bawah kurva permintaan dan di atas garis harga Rp60 yaitu sebesar 120 dikurang 60 dikali 15 dan dibagi 2 hasilnya Rp450. Selanjutnya adalah surplus produsen. Apa sih yang dimaksud dengan surplus produsen? Surplus produsen adalah selisih antara jumlah yang diterima secara aktual oleh produsen dari penjualan suatu produk dengan biaya minimum yang dikeluarkan oleh produsen agar bisa dijual atau ditawarkan di pasar. Surplus produsen secara geometri adalah area yang berada di atas kurva penawaran dan di bawah garis harga yang sebenarnya. Rumus dari surplus produsen adalah PS sama dengan 0 dikali PE dikali E dikali QS kurang 0 dikali PB dikali E dikali QE sama dengan PB kali PE dikali E, di mana PS adalah surplus produsen, PE adalah harga keseimbangan, E adalah keseimbangan pasar. Penawaran atau PS sama dengan A ditambah B dikali Q. Besarnya nilai surplus produsen bergantung pada harga yang sebenarnya dijual oleh produsen atas produk tersebut. Jika harga sebenarnya yang dijual produsen meningkat, maka surplus produsen akan bertambah. Dan berlaku sebaliknya, jika harga sebenarnya yang dijual produsen berkurang,
maka surplus produsen akan berkurang juga. Contoh soal dari surplus produsen. Fungsi penawaran dari suatu produk adalah PS sama dengan 15 ditambah 3Q, di mana P adalah harga per unit produk dan Q adalah jumlah produk yang dijual. Maka soalnya yang pertama, hitunglah besarnya surplus produsen jika harga pasarnya adalah Rp60 per unit. Yang kedua, jika harga pasar naik dari Rp60 menjadi Rp75 per unit, hitunglah surplus produsen yang baru. Penyelesaian dengan persamaan PS sama dengan 15 dikali 3Q. Jika harga produknya Rp60, maka jumlah yang diminta 15 unit. Dan bila harganya naik menjadi Rp75, maka jumlah yang diminta menjadi 20 unit. Untuk menjawab soal nomor 1, besarnya PS jika harga pasar Rp60 adalah luas area segitiga di atas kurva penawaran yang di bawah garis Rp60, yaitu sebesar 60 dikurang 15 dikali 15 dan dibagi 2 menjadi Rp337,50. Dan untuk menjawab soal yang kedua, besarnya PS jika harga pasar naik menjadi Rp75 adalah luas kurva segitiga di atas kurva permintaan dan di bawah garis harga Rp75, yaitu sebesar 75 dikurang 15 dikali 15 dan dibagi 2 menjadi Rp450. Yang terakhir adalah surplus total. Surplus total adalah penjumlahan antara surplus konsumen dan surplus produsen. Rumusnya, TS sama dengan CS ditambah PS, di mana TS adalah surplus total, CS adalah surplus konsumen, dan PS adalah surplus produsen. Contoh soal untuk surplus total. Fungsi permintaan pada suatu produk adalah PD sama dengan 120 min 4Q dan fungsi penawarannya adalah PS sama dengan 15 tambah 3Q, di mana P adalah harga per unit dan Q adalah jumlah produk yang dibeli dan dijual. Hitunglah besar surplus totalnya. Penyelesaian, PD sama dengan PS, maka didapatkan 120 min 4Q sama dengan 15 ditambah 3Q. Dengan dipindah ruaskan menjadi min 4Q min 3Q sama dengan 15 min 220 min 7Q sama dengan 105, Q sama dengan 15. Q sama dengan 120 dikurang 4 dikali 15 sama dengan 15 ditambah 3 dikali 15 sama dengan 60, 15,16. CS jika harga keseimbangan pasar Rp60, maka 120 dikurang 60 dikali 15 dibagi 2 sama dengan Rp450. PS jika harga keseimbangan pasar Rp60, maka 60 dikurang 15 dikali 15 dibagi 2 sama dengan Rp337,50. Maka untuk surplus totalnya sama dengan Rp450 ditambah Rp337,50 sama dengan Rp787,50. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.